Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Saya Tanti Santika Dewi dengan NIM 200820309 dari kelompok 14 Intensif Bahasa Inggris 2. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping yang saya buat dengan beberapa judul pembahasan, yaitu yang pertama artikel, yang kedua ada inference question, yang ketiga ada purpose question, yang keempat ada vocabulary in context question, yang kelima transition question, dan yang keenam ada reference question. Langsung saja pada materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu artikel. Artikel dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada definite article. Kata the termasuk dalam definite article yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda, tempat, atau ide yang sudah ditentukan identitasnya. Dan yang kedua ada indefinite article. Indefinite article dikelompokkan dalam artikel a dan an. Artikel a digunakan untuk membedakan benda yang dimulai dengan bunyi konsonan, sedangkan an digunakan untuk benda dengan bunyi vokal. Cara umum penggunaan artikel a dan an. Yang pertama digunakan untuk menerangkan benda singular atau tunggal yang dapat dihitung, atau singular countable noun. Yang kedua digunakan di depan nama kebangsaan, dan yang ketiga digunakan dalam kalimat seru. Cara umum dalam menggunakan artikel yaitu yang pertama digunakan untuk menerangkan benda yang hanya satu-satunya. Dua, digunakan sebelum kata benda tunggal maupun jamak. Yang ketiga, menerangkan suatu tempat yang sudah dikenal. Yang keempat, menerangkan kata yang sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Dan yang kelima, digunakan pada kalimat superlatif atau mengatakan yang paling. Jadi, kesimpulannya yaitu artikel a, an, dan the dapat mudah dibedakan penggunaannya dengan melihat pada jenis atau bentuk benda yang diikuti. Pembahasan yang kedua yaitu inference question. Inference meminta kita untuk menangkap informasi yang diberikan secara tidak langsung daripada secara langsung dinyatakan dalam bagian tersebut. Pertanyaan jenis ini akan sering berisi kata-kata seperti imply, suggest, atau infer di pertanyaannya. Contoh kalimat yang mempertanyakan inference question yaitu yang pertama, which of the following can be inferred about? Yang kedua, what can be inferred from the passage? Yang ketiga, from the passage it can be inferred that. Yang keempat, the passage implies that. Dan yang kelima, the author implies that. Tips untuk menjawab pertanyaan inferensi. Yang pertama, baca pertanyaannya dengan cermat dan pahami apa yang dinyatakan. Yang kedua, pastikan Anda memahami gagasan utama seluruh paragraf. Dan yang ketiga, kita tidak dapat benar-benar membuat kesimpulan ini hanya berdasarkan bagian tersebut. Kita harus menggunakan pemikiran yang logis. Yang keempat, perhatikan jawaban yang mengandung bahasa ekstrim seperti always, forever, never, all, totally, completely, atau frasa ekstrim seperti this is the only, atau this is the limit of, dan seterusnya. Mereka hanya perangkap dan sering salah. Nomor 5, perhatikan jawaban yang hanya mengulangi kata-kata dari bagian teks itu tetapi tidak menjawab pertanyaan itu. Itu sangat tidak benar. Pembahasan yang ketiga ada purpose question. Purpose question akan menguji kemampuan kita untuk memahami mengapa ide atau argumen tertentu digunakan dalam teks dan untuk menarik kesimpulan tentang informasi yang telah dinyatakan dalam bagian tersebut. Pertanyaan ini menanyakan mengapa penulis sebuah bagian menyebutkan beberapa informasi termasuk kutipan
dari seseorang atau studi, atau menggunakan beberapa kata atau frase tertentu. Contoh purpose question, simple question yang pertama yaitu why does the author mention. Yang kedua, the author refers to indicate that. Yang ketiga, the author quotes in order to show. Dan simple answer yang pertama, to strengthen the argument that. Yang kedua, to provide an example of. Yang ketiga, to challenge the idea that. Anda juga akan melihat jawaban yang mengandung frasa seperti untuk menunjukkan atau mengilustrasikan, untuk menjelaskan, untuk mendukung, menyangkal atau menentang, untuk mengkritik atau mempertanyakan, dan untuk membedakan. Tips untuk menjawab purpose question. Yang pertama, pertanyaan tujuan atau purpose question biasanya akan dimulai dengan kata mengapa. Baca pertanyaannya dengan seksama dan pahami apa yang Anda tanyakan. Yang ketiga, pelajari ide utama dalam kalimat, topik, dan detail yang digunakan untuk mendukung ide utama. Yang keenam, pastikan Anda memahami seluruh paragraf. Yang kelima, selalu baca keempat jawaban sebelum melompat untuk menjawab, dan bahkan sebelum kembali ke bacaan, kemudian lalu lakukan eliminasi. Pastikan Anda mengetahui definisi kata-kata seperti kontras, kontradik, membandingkan, dan menyediakan. Ini akan membantu lebih memahami pertanyaan tujuan. Pembahasan selanjutnya yaitu vocabulary in context question. Vocabulary in context question merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan kata lain dari sebuah kata yang tercantum dari sebuah teks bacaan. Biasanya pertanyaannya berupa contoh. The word is the closest meaning to, atau dalam bahasanya kata ini dalam kurung di baris kedua memiliki persamaannya yang paling dekat dengan. Adapun jenis kata yang paling sering ditanyakan persamaannya adalah noun, verb, adjective, adverb. Tetapi di beberapa kasus kita bisa saja menemukan arti yang sama di 2-3 pilihan jawaban saat tes TOEFL. Hal penting yang perlu diingat adalah yang diminta jawaban yang sesuai dengan konteks bacaannya. Untuk menjawab vocabulary in context, ada beberapa langkah. Yang pertama, kita bisa melihat dari kata yang ditanyakan dan pilihlah jawaban. Jika kita sudah tahu arti dari setiap katanya, kita bisa langsung menjawabnya. Yang kedua, membaca kalimat dalam teks yang mengandung kata yang ditanyakan dan menebak kira-kira jawaban yang pas yang mana. Yang ketiga, coba memasukkan kata yang dipilih jawaban ke kalimat yang ditanyakan dan disama cocokkan mana jawaban yang benar. Petunjuk untuk menentukan arti kata. Ada sinonim, kontras atau antonim, dan general konteks. Strategi menentukan vocabulary in context question. Yang pertama ada bagaimana untuk mengidentifikasi pertanyaannya, yaitu cari apa makna dan mana kata yang memiliki makna yang sama. Bagaimana jawaban yang tepat dapat ditemukan. Soal biasanya menginformasikan ke beberapa dapat ditemukan kata sulit tersebut. Bagaimana untuk menjawab pertanyaan tersebut? Yang pertama, temukan kata pada teks bacaan. Yang kedua, baca kalimat yang mengandung kata tersebut dengan sesama. Yang ketiga, perhatikan petunjuk konteksnya untuk memahami makna katanya. Yang keempat, pilih jawaban yang paling sesuai dengan petunjuk konteksnya. Pembahasan yang kelima yaitu
yaitu transition question. Transition question adalah jenis pertanyaan yang meminta Anda untuk menunjukkan atau menentukan apa yang mungkin terjadi sebelum bagian bacaan dalam paragraf sebelumnya, atau apa yang mungkin muncul setelah bagian bacaan dalam paragraf tersebut. Tentu saja topik paragraf sebelumnya atau selanjutnya tidak secara langsung dinyatakan, dan Anda harus menarik kesimpulan untuk menentukan apa yang mungkin dalam paragraf tersebut. Ciri-ciri transition question yaitu yang pertama, jenis soal transitionnya dalam hal kata, yaitu preceding this atau following this. Contoh, the paragraph preceding this passage probably discuss what is the most like in the topic paragraph following the passage. Yang kedua, ada strategi menjawabnya. Yang strategi pertama, preceding this. Jawaban terletak pada kalimat pertama, paragraf pertama. Pilih jawaban yang subjek kalimatnya berbeda dengan subjek kalimat pertama. Strategi yang kedua untuk following this yaitu jawaban terletak pada kalimat terakhir, paragraf terakhir. Pilih jawaban yang makna kalimatnya sama dengan makna kalimat terakhir juga. Cara menjawab transition question: yang pertama, baca baris pertama untuk menjawab topik yang mungkin dibahas pada paragraf sebelumnya. Yang kedua, baca baris terakhir untuk menjawab topik yang dibahas pada paragraf selanjutnya. Yang ketiga, temukan kesimpulan terkait apa yang mungkin dibahas pada awal atau akhir paragraf dari teks bacaan tersebut. Yang keempat, pilih jawaban yang paling sesuai dan berhubungan dengan baris pertama atau baris terakhir pada bacaan tersebut. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai reference question. Reference atau kata rujukan merupakan kata yang digunakan untuk merujuk pada pernyataan sebelumnya atau sesudahnya dalam suatu kalimat atau paragraf. Terdapat jenis reference, diantaranya refer to somebody dan refer to something. Refer to somebody adalah kata rujukan yang merujuk pada seseorang atau benda hidup, sedangkan refer to something adalah kata rujukan yang mengacu pada sesuatu hal. Contoh yang pertama, in this class there are many female students. They have to join the intensive English class. Keterangannya, kata they pada kalimat kedua merujuk pada female student di kalimat pertama. Kalimat tersebut merupakan contoh dari refer to somebody. Contoh yang kedua, you have lost my laptop. You have to find it. Keterangannya, kata it pada kalimat pertama merujuk pada kata laptop di kalimat kedua. Kalimat tersebut termasuk contoh dari refer to something. Reference question juga ada reference word-nya, yaitu dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, personal pronouns. Katanya yaitu I, you, we, she, he, it, they. Yang kedua, possessive pronoun. Katanya ada my, mine, your, yours, our, ours, his, her, its, their, theirs. Yang ketiga, demonstrative pronouns. Katanya ada this, that, this, choice, dan lain sebagainya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching everyone. See you next time.